Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,38 triliun US dollars dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,13% dan penurunan volume sebesar 32,01%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,16% di angka 36.471 dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Ethereum terjadi juga peningkatan sebesar 0,11% di angka 1950. BNB terjadi peningkatan sebesar 0,17%. XRP, ya ini lanjut lagi koreksi 0,34. Tapi bisa dibilang pada hari ini cenderung nggak ada terlalu banyak pergerakan yang signifikan. Paling Dogecoin yang lumayan signifikan, ya dia koreksi sebesar 7,57%. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke economic calendar, seperti biasa gue ingatkan dulu ya. Sekarang kita sudah punya Twitter atau X ya. Dimana di sini kita akan membahas mengenai kripto tentunya ya. Analisa, news, memes ya. Jadi buat yang belum follow silahkan bisa follow. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini tuh tanggal 18 ya. Ya, tanggal 18 hari Minggu. Nah, seperti biasa hari Minggu nggak ada event. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Untuk besok kita bisa di sini tanggal 20 November hari Senin. Sama ya, belum ada yang terlalu penting, hanya ada bintang satu saja dari US. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Dan ngomong-ngomong besok ini udah minggu baru lagi, nggak kerasa ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari Yearn Finance, kayaknya dari US ya. Dimana Yearn Finance ini drop atau ya bisa ya bukan cuma ngedrop ya, tapi ngedump sebesar 43%. Banyak yang berspekulasi ini adalah scam. Tapi kita coba lihat datanya dulu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini dropnya cukup dramatik ya. Kita bisa di sini lebih dari 300 juta US dollars was wiped out dari market ya, dari market cap si Yearn Finance melalui CMC begitu ya. Nah, some user ya banyak yang mengklaim bahwa 50% dari token ini di-held sama 10 wallets yang dikontrol oleh developer di sini nih ya. Nah, tetapi Etherscan mensuggest bahwa datanya ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa 10 wallets ini adalah crypto exchange begitu. Jadi orang ngelihat panik udah gitu langsung pada ngedam begitu kesannya ya. Ngedam si Yearn Finance token mereka. Nah, bahkan di sini ada juga yang komen seperti ini ya. It doesn't look like a rug pull, dia bilang ya. Ini nggak kelihatan kayak rug pull. Walaupun dropnya sampai ya nyaris 50%, tetapi setelah itu stable di 9%. Nah, biasanya kalau rug pull itu ya udah drop udah mati terus thread sampai kayak ke nol gitu. Nah, di sini mungkin ya, lagi-lagi mungkin ada salah paham. Karena bisa dibilang di sini ya, selama sebelumnya itu dia udah naik sekitar 170%. Jadi tiba-tiba sekarang drop 43% gitu. Jadi mungkin orang ngelihat ini panik pada ngejual begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita di Twitter. Kita sekarang akan ngelihat mengenai satu analisa yang simple sebenarnya, yaitu Fibonacci retracement. Ini 61,8%. Kalau kita lihat di cycle sebelumnya, Fibonacci 61,8% itu yang menjadi satu resisten yang cukup menyebalkan di cycle sebelumnya, yaitu di sekitar berapa nih? 14.000 gitu ya. Ya intinya apa, ini masa-masa di mana Bitcoin ke-reject beberapa kali gitu ya. Nah, kali ini Fibonacci retracement di cycle ini ya, 61,8% itu di sekitar 45.000 sampai 50.000 gitu. Jadi literally pembahasan yang kita sudah bahas juga mengenai struktur. Di situ ada struktur juga. Jadi ada struktur dan juga ada Fibonacci retracement. Jadi siap-siap nih, daerah sini 45 sampai 50 kemungkinan besar akan menjadi daerah yang mungkin sedikit akan bisa mereject Bitcoin. Maybe ya. Kalau sampai terjadi benar-benar resesi di akhir tahun, ya mungkin itu adalah resisten yang membuat Bitcoin drop signifikan, bahkan dump signifikan ya. Kalau orang yang bingung, resesi kira-kira kayak gimana sih bang? Ya ini resesi nih ya. Kita bisa di sini, ini dropnya berapa persen ya? Gue lupa, kayaknya 50% lebih deh. Jadi ya siap-siap kalau sampai terjadi resesi,
ada possibility seperti ini. Black Swan eventnya kayak gimana bang? Ya kayak gini gitu, siap-siap. Tetapi kalau resesinya tidak kejadian, nah kemungkinan besar nggak akan sampai separah ini. Ya koreksi ada, mungkin kayak gini nih, segini lanjut lagi. Tapi kalau sampai terjadi resesi, boom, bisa sampai ya double digitnya bisa lumayan sampai puluhan, 40-50% maybe ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Ceritanya masih sama seperti kemarin ya, dia masih ke reject oleh 36.617. Tetapi PR utamanya berhasil dia lakukan, yaitu bertahan di atas dari MA20 ya. Jadi untuk sekarang PR-nya masih sama lagi ya. PR pertama adalah bertahan di atas dari MA20, kalau bisa reclaim 36.617 ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly-nya, nah besok dia akan terjadi weekly close. Kalau weekly close-nya masih di atas dari 32.400, gue sih masih tenang-tenang aja. Lagi-lagi di weekly, harapan gue adalah dia bisa bertahan di atas dari sini ya, di atas dari 32.500 sampai bull support band bisa menjemput di sini ya, menjemput. Sekarang itu udah di angka 29.500-an sampai 30.200 lah kalau kita bulatkan ya. Jadi harapan gue ini bisa cepat naik sehingga ini bisa mantul di bull support band begitu ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin. Untuk Bollinger Band-nya kita bisa lihat di sini ya, dia ya masih overbought begitu ya. Jadi ya harus sedikit hati-hati ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar tentunya masih belum buka ya. Ini hari Minggu, besok akan buka lagi. PR untuk besok ya. PR untuk besok untuk indeks dolar adalah retest 1, retest 2 di 104,13 dan membuat lower low kalau bisa MA200-nya sampai tembus ya. Itu harapan gue untuk indeks dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya gue akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit, bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisinya berarti masih sama ya. Buy limit pertama dan kedua sudah tembus. Buy limit ketiga sekarang di MA20 ya. Jadi sekali lagi buy limit ketiga adalah posisi spot terakhir untuk Bitcoin secara buy limit for now ya. Nah untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 36.617 ya. Nah target TP kita di MA20 jangan lupa sampai digeser karena dari kemarin ke hari ini tentunya ada perubahan ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36.617. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini untungnya buy limit ke berapa nih? Buy limit kedua kembali masih menahan Ethereum ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limit kedua itu di MA20 atau di 1943. Buy limit ketiga di 1909,55. Nah untuk posisi futuresnya kita sudah kena retest 3 kali nih di 1943 ya. Artinya kita sudah punya posisi long dan target TP kita adalah di angka 2004 ya. Itu sekali lagi adalah target TP untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2004 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1943. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia retest kedua ke buy limit
kedua ya. Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya masih ada di buy limit kedua di 5 dolar lebih 17 sen dan buy limit ketiga di 4 dolar lebih 99 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 17 sen. Artinya kita sudah punya posisi long dengan target TP kita di 5 dolar lebih 40 sen. Yaitu adalah untuk target TP posisi long. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 40 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 5 dolar lebih 17 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil reclaim buy limit ke 1 ya. Jadi untuk sekarang buy limit di Cardano adalah buy limit pertama di 37 sen, buy limit kedua di 36 sen, dan buy limit ketiga di EMA20 di 35 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini posisi long kita sudah kena target TP kemarin ya. Buat lo yang ketinggalan tetap masih kena. Jadi buat lo yang buka kemarin pun tetap masih profit sebesar 2 dolar lebih 60 sen ya. Sorry, bukan 2 dolar. 2,6%. Kok jadi 2,60 sen ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 37 sen sebagai support. Kita lihat besok. Kalau besok daily close masih di atas dari 37 sen, kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP kita di 38 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini dia masih reject oleh 58 sen, yaitu buy limit pertama. Ya, jadi untuk posisi spot di Solana tinggal tersisa buy limit kedua di 51 dolar lebih 40 sen dan buy limit ketiga di 47 dolar lebih 47 sen. Sementara untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di 58 dolar lebih 85 sen. Nah, target TP kita adalah di 51 dolar lebih 40 sen. Sementara untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 51 dolar lebih 40 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58 dolar lebih 85 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa aku ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.